bersukacita? Kurang bersukacita nampaknya. Bersukacita? Katakan haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 dari ayat 22 sampai 28. Ya, kalau sudah ketemu, mari kita bangkit bersama-sama untuk pembacaan firman Tuhan. Kita baca secara bergantian, nanti terakhir kita bersama-sama. Kalau judulnya di atas, ya ayat 2-nya, yakni Pentakosta. Ingat, itulah judulnya, Pentakosta. Tapi kita mulai dari ayat 22, saya baca dan nanti kita bergantian. Beginilah firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang bisa kamu segala caranya, telah kamu sampaikan dan kamu memberitakan masa-masa belakang. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari secara maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa mengamalkan kesalahan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak menjadikan orang kudus menjalani binasa. Kita baca bersama-sama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpah hidupku dengan sukacita di hadapanmu. Katakan haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu keempat, saya selalu sekatkan ini supaya kita tahu juga perjalanan kita setiap minggunya. Minggu keempat, tepatnya tanggal 26 April 2026. Minggu depan kita tidak lagi dalam bulan April. Ingat, dalam bulan April. Jadi bulan April itu kita sudah kumuli 1 bulan. Apa arti April itu sudah sampaikan dulu, peperangan. Terakhirlah peperanganmu itu, menangkap atau tidak. Itu dia. Perjalanan kita 1 bulan, kita terus berperang, menangkap atau tidak. Nanti kita melewati bulan April, kita masuk ke bulan Mei. Kalender gereja juga saya sebutkan ini karena ceritanya inilah minggu jubilei. Kalau tulis jubilate, jubilei artinya itu bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Jadi artinya ditantang sekarang, engkau umat yang ada di bumi ini, mampukah engkau bersorak-sorak ya bagi Allahmu itu yang pasti selalu bersamamu dalam peperanganmu, pergumulanmu yang sedang engkau jalani dalam hari-hari yang kita jalani ini, 1 bulan ini. Itulah wanita. Itulah mau perlu kita renungkan dalam diri kita, menjalani pergumulan kita yang sedang kita jalani.
Karena itu, apakah yang mau Tuhan ajarkan kepada kita? Apakah yang mau Tuhan nasihatkan kepada kita? Atau apakah yang Tuhan mau buatkan kepada kita? Mungkin juga menegur kita. Bagaimana perjalanan 1 bulan yang sudah berjalan? Ingatkan ya? Ingatkan. Maksudnya, mungkin diajar supaya tahu dan seterusnya. Inilah yang mau dikatakan kepada kita, yakni jemaat yang tahu memuji Tuhan. Itulah yang mau sampaikan dari firman ini. Jemaat yang tahu memuji Tuhan. Jadi boleh dikatakan, mulai dari hari ini, apakah engkau sebagai jemaat yang tahu memuji Tuhan? Memang banyak orang, umat yang memuji Tuhan. Ingat, dia datang beribadah memang memuji Tuhan. Apalagi seperti kita orang-orang Pentakosta, kita bersorak-sorak, kita bernyanyi-nyanyi, kita bertepuk-tepuk, kita dengan apalagi menari-nari dan sebagainya, seperti kadang-kadang berjoget-joget. Bagaimana? Memang banyak orang memuji Tuhan, tapi tidak tahu dia memuji Tuhan. Itu persoalannya. Ini kan? Dia tahu apa? Dia memuji Tuhan. Sekali lagi dia puji Tuhan, bersorak-sorai dan sebagainya. Tapi dia tidak tahu memuji Tuhan. Jadi ada tekanan kita tahu. Dia hanya memuji Tuhan, tapi dia tahu memuji Tuhan. Amin. Gak ada aminnya. Amin. Pertanyaan, apakah kita ini orang yang tahu memuji Tuhan? Atau kita ini hanya orang yang memuji Tuhan? Nah, ini yang mau dikatakan kepada kita. Jadi kalau kita orang yang memuji Tuhan, memang betul sekali lagi. Tapi hanya itulah, sampai di situ dia memuji Tuhan. Tapi orang yang tahu memuji Tuhan, artinya itu dia mengerti memuji Tuhan. Karena orang yang tahu memuji Tuhan, pasti dia menyentuh batinnya. Ingat, dia menyentuh batinnya. Apa yang saya sebutkan dengan batin? Batin itu hatinya, jiwanya, sampai kepada pikiran atau akal budinya. Haleluya. 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 Ketika kita memuji Tuhan dengan Tuhan, pujian yang kita lakukan, penyembahan kepada kita, menyentuh batin kita, disentuh hati kita, masuk kepada jiwa kita, ke pikiran kita, sehingga setiap kita beribadah memusatkan seluruh perhatian kita. Dan sini letaknya, sini terakhir akal budi pikiran, sehingga setiap kita beribadah terjadi suatu perubahan, terus perubahan atau proses dalam diri kita. Haleluya. Haleluya. Sehingga rasakan, luar biasa hadirat Tuhan hari ini aku rasakan. Aku sudah dibentuk berbaru hidupku. Aku sedang berproses hidupku. Mulai sekarang aku berjanji, akan setiap kali ibadah aku tidak pernah meninggalkan dia. Setiap aku bisa maju merangkak pun memuji Tuhan, aku akan datang merangkak memuji Tuhan. Amin. Terkejar tidak bisa lagi. Itu maksudnya. Karena aku percaya, kalau aku tahu memuji Tuhan, Tuhan pasti bekerja dengan luar biasa. Tuhan pasti untuk menjaga diriku, memperbarui hidupku. Dia pasti memproses hidupku. Haleluya.
tambah laut. Haleluya. Karena aku percaya mujizatnya tidak pernah berakhir. Bapak, betulkah aku? Inilah mau dikatakan kepada kita hari ini. Betul kamu menjadi jemaat yang tahu memuji Tuhan dan tidak atau tidak? Kalau dia berjanji dalam hatinya, sekali, kalau berjanji dalam hatinya, hidupnya, batinnya, katakan angkat tanganmu. Haleluya. Kalau enggak, tahu usah. Karena bagi Tuhan ketulusan hati tidak dipaksa kita, enggak. Maka diberikan kepada kita kebebasan. Mau masuk ke surga, mau tidak, silakan. Enggak dipaksa Tuhan. Tahu kalau bisa dipaksa ya dia bikin saja semua ini sebabkan dengan Yesus. Tapi dia mau melihat bagaimana hati kita mau meresponnya atau tidak. Itu karena dikatakan kepada kita hari ini, kau jemaat yang hadir, apakah sebagai jemaat yang tahu memuji Tuhan? Yang situ sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita sudah tahu memuji Tuhan, maka kita sekali lagi kata tahu itu artinya kita mengindahkan, kita mempedulikannya, kita mengerti, sehingga kita terus memuji Dia, memuji Dia. Karena melalui itu memuji Dia sentuh batin kita. Sekali lagi kita diproses, diperbarui, dibentuk seturut kehendak Tuhan. Amin. Itulah itu kata. Jadi kalau kita sudah tahu memuji Tuhan, ada 3 hal yang mau dikatakan kepada Tuhan kepada kita dari firman ini. Kalau kau menjadi umat jemaat yang tahu memuji Tuhan, ada 3 hal yang kau muli. Dari firman yang sudah kita baca secara bergantian, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita hari ini? Ini mau dikatakan Tuhan yang pertama. Apa itu? Dimulai dari kata ayat 22. Perhatikan, kita ingin kita simak. Hai orang-orang Israel. Ketika di sana Petrus berbicara kepada orang-orang yang hadir, karena waktu itu maksudnya pada hari Pentakosta. Supaya tahu itu sebabnya. Karena pada hari Pentakosta orang Israel itu ya datang dari seluruh dunia ke Yerusalem. Seluruh dunia. Artinya yang ada di tempat lain tempatnya, ada di Asia, ada di Afrika, ada di mana, makanya datang. Karena ada 3 hari raya orang Ibrani, wajib mereka, kita katakanlah wajib datang ke Yerusalem. Pertama, hari raya Paskah. Ingat itu, wajib. Kedua, hari raya Pentakosta. Karena itu hari penyucian sebenarnya, hari penyucian, hari kasih banyak. Ketiga, hari raya, yakni hari raya setiap mereka membuat rumah-rumahnya di gang-gang itu, di keluarga itu bersama, rumahnya di rumah-rumah yang dibuat enggak apa. Di situ mereka. Itulah berani sehingga mereka aktif pada hari. Karena pada hari itulah Pentakosta lahir, hari Pentakosta. Dalamnya hari penuaian itu, ke bawah hasil panennya kepada Tuhan bersama. Sehingga pada saat itulah mereka melihat penuh. Malah Petrus bicara sekali lagi, hai orang Israel, ingat kata ini, dengarkanlah perkataan ini. Ingat, dengarkanlah perkataan ini. Jadi ketika dia mau berbicara, perlu engkau simak, perlu
Yesus siapa itu, yang bagaimana dia, untuk apa dia? Enggak, dia tahu. Mulai diceritakan di sini kepada mereka, ceritakan. Kita perhatikan di sana, ya. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib, dan dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Artinya apa yang terjadi pada saat itu. Tapi apa ini terjadi? Karena kedua. Kenapa? Karena Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu disalibkan, kamu salibkan Dia, kamu bunuh melalui tangan-tangan bangsa durhaka. Katanya, lihat mati di kayu salib. Maka dikatakan, Yesus itu telah dirancangkan Allah untuk keselamatan beliau, untuk menebus engkau dari dosa-dosa. Saya selalu katakan, menebus engkau dari dosa-dosa, bukan menebus dosa-dosa. Amin. Bukan dosa kita yang mau ditebus, itu apanya yang mau ditebus ini. Tapi kita yang ditebus dari dosa itu, dosa yang mau itu, yang mencekam kita itu. Dari sana kita mau dilepaskan. Memang kita sering dengar itu, ya dosamu kau ditebus dari dosamu, bukan. Tapi kita disebus dari sana, dilepaskan dari mati karena dia dosa itu. Dan dia lihat itu, artinya dia mati untukmu, dia mati berkorban untukmu, untuk menyelamatkan. Amin. Karena itu akan mau katakan kepada kita yang pertama di sini, bersyukur atas pengorbanan Yesus bagi kita. Haleluya. Kita tahu bersyukur kepada Tuhan karena Yesus mau berkorban untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kekal itu. Karena kita tidak sanggup membebaskan diri kita dengan usaha kita, dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kebaikan kita, dengan apapun, tidak akan pernah bisa selamat. Haleluya. Sebaik apapun kita tidak bisa, sebaik apapun kita tidak bisa menjadi orang yang baik. Memang untuk nampak baik-baik bisa. Coba mau kita berbuat sesuatu tanpa ada maksudnya, mau jujur saja kita, minimal dia hormati aku, ya begitu kita, aku kasih ini supaya dihormati aku. Kata-kata asal salah aku. Coba kalau kita berikan yang baik, dia ejek-ejek kita, diapa kita, dihina, masih mau kita? Mau? Nggak kita tolong dia, dimaki-maki dia, berhubung sesuatu, mau kita? Nggak mungkin. Tapi ada maksud Yesus tidak seperti itu. Mau dihinakan dia, mau diejekkan dia, supaya aku mati untuk menerima. Aku memeluk kamu, aku mau membebaskan kamu, dan untuk itu aku mati di kayu salib untuk melepaskan kamu daripada kematian kamu. Itu makanya kita katakan, kau harus tahu aku bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanannya bagimu. Karena tanpa pengorbanannya engkau tidak akan pernah selamat. Cuma dikatakan kepada kita. Karena itu kita harus tahu memuji Tuhan, menyentuh batin kita. Oh Tuhan, Engkau sangat mengasihiku. Oh Tuhan, begitu Engkau mempedulikanku, Engkau berikan hidupmu. Engkau mau dihina, diejek dan sebagainya, dimaki-maki, karena Engkau ingin membeluk aku, membebaskan aku, menyelamatkan aku. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya.
katakan, mulai sekarang kalau kau tahu memuji Tuhan, kau harus tahu bersyukur atas pertolongan Tuhan kepadamu. Itu pertama kepada kita. Jadi kalau kita tahu bersyukur kepada Dia, Tuhan, ya Tuhan, setiap kali ibadah aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena tanpa Engkau aku tidak dapat ada sekarang. Tanpa Engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku selalu akan bersyukur. Itulah yang pertama. Dan untuk itu kita lihat dulu di dalam kitab Ibrani 9 ayat 26b. Dikatakan 9 ayat 26b saja. Dikatakan sana, namun sekarang ia hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan korban diri. Amin. Dia lakukan itu satu korban diri. Dia berikan hidupnya untuk membebaskan. Karena itu dikatakan sekali lagi, harus kau tahu mampu bersyukur kepada Tuhan. Dengan itulah engkau tahu memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, baru kita baca mulai ayat 24. Namun, perhatikan, namun Allah membangkitkan dia setelah melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku sehingga aku tidak goyah. Sehingga aku tidak goyah. Kenapa dia tidak goyah? Karena dia mati di kayu salib bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dirinya menjadi sendiri, untuk membebaskannya, tapi dia mati di kayu salib sekali lagi untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita daripada kematian yang kekal atau maut itu. Amin. Amin. Karena Tuhan kita tidak ingin seorang pun manusia binasa. Dia berkata kepada dalam rencana Tuhan, tak seorang pun manusia binasa. Aku akan melepaskan mereka. Aku mati untuk itu. Aku masih korban. Tetapi dengan kematiannya, kalau kita baca kitab, dia tidak mati, hanya juga dikatakan dia juga mati bersama engkau di atas kayu salib itu. Karena pada saat itu maka kita dipercayai juga, kita mati bersama Kristus di atas kayu salib itu. Sebab dikatakan dia mati, dia bangkit bersama Kristus. Amin. Dia mati, dia bangkit bersama Kristus. Ketika dia mati, kita percaya, kita terlibat dengan kematiannya, kita ikut bersama dia mati di kayu salib. Dan ketika dia bangkit dari kematian, maka kita juga bersama dia bangkit bersama Kristus. Itu sebabnya Allah katakan pada kita yang kedua apa? Karena itu bersama Yesus kita bangkit dari maut atau kematian. Bangkit terus, juga kita dibangkitkan bersama dia, Dia jadi bukan hanya dengan kematiannya, dia melibatkan kita juga bersama dia mati, bersama dia bangkit dari kematian itu, dari maut itu, supaya kita memperoleh hidup yang baru di dalam dia. Haleluya. Haleluya. Itu dia. Dan untuk ini coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 17. 15 ayat 17. Dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih dalam dosamu. Kalau dia tidak dibangkitkan, juga kau tetap ada dalam dosamu.
Kalau kita baca 2 Korintus 5 ayat 17, bersama Kristus kita sama-sama akhirnya menjadi ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sungguhnya akan terjadi. Itu dia, kita dihidupkan, kita bersama Dia. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, apakah kita tidak tahu untuk selalu bersyukur apa memuji Tuhan? Itu karena engkau tahu pasti memuji Tuhan selalu. Karena itu aku itu sudah mati berkorban untukku, tapi bukan hanya mati untukku, dan juga untuk membangkitkan aku daripada hidup, supaya aku bersama Dia memperoleh hidup dan hidup. Haleluya. 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 Itulah yang mau Tuhan katakan kepada kita hari ini. Dia katakan bersama Kristus kamu juga dibangkitkan. Kamu juga seperti Dia hidup, engkau juga hidup dalam hidup yang baru. Dosamu telah lenyap dari dirimu. Hidup baru engkau sudah dapatkan di dalam Tuhan. Karena itu engkau harus tahu selalu memuji Tuhan. Yang saya jujur katakan haleluya. Haleluya. Itu yang kedua. Ketiga, terakhir, saya baca dari ayat yang ke-26. Sebab itu hatiku bersukacita. Lihat, sebab itu hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorai. Sebabnya sekaligus minggu sebelum ini bersukacita. Bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Ingat, dalam pengharapan. Sebab engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati. Katakan, tidak meninggalkan kau dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Kita selamatkan kuncinya. Kalau kita selamatkan ayat 26, engkau memberitahukan kepadaku, ya, engkau artinya Tuhan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Jadi mau dikatakan engkau, mau dikatakan melalui itulah ketika kematiannya Dia bangkit, engkau juga bersama Dia berikan hidup kepada, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu pas tahu. Karena itu dikatakan ayat tadi, maka dikatakan ayat ini tadi, aku memberitahukan kepadamu jalan kehidupan. Aku memberitahukan kepadamu, ya, aku beritahukan kepadamu. Tapi selain aku ajarkan kepadamu bagaimana jalan kehidupan itu. Mana jalan itu? Sudah pasti kalau kita kembali, yakni hanya di dalam Yesus. Amin. Ingat, jangan cari di tempat yang lain. Itu maksudnya. Jangan cari tempat yang lain. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Karena itu kita jangan tergoda oleh godaan di luar dari iman kita. Jangan ada berkata, oh itu inang, begini. Jangan mau. Juga yang lain, aman, begini. Jangan mau. Engkau muda-mudi, jangan mau. Jangan jualkan imanmu karena cinta. Banyak pemuda, termasuk juga pemudi, dia tidak seberang asal dapat jodoh. Lebih bagus tidak punya suami sampai mati, atau tidak punya istri sampai mati, asal tetap setia kepada Tuhan. Mudah-mudi mau, yang setuju katakan amin. Yang mudah-mudi amin. Ya. Jangan besok terpaksa. Jangan tinggalkan Tuhan sekali. Sekali-kali.
Dia selain dia selain dia. Hanya di dalam dia ada keselamatan itu. Dan dia ada kehidupan itu. Dan untuk ini kita lihat di dalam Yohanes 14:6 semua sudah tahu kita ini. Apa dikatakan? Kata Yesus kepadanya ketika ditanya, "Akulah jalan." Ingat, akulah jalan. Kalau dibaca ulang lagi, akulah kebenaran. Ulang lagi, ya akulah, yakni hidup. Artinya akulah hidup itu. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Amin. Amin. Ya, dan kita pikir ada jalan lain lagi. Kalau ke Roma memang banyak jalan ke Roma. Tapi untuk masuk surga tidak banyak jalan. Walaupun kata surga tetap sama bagi orang lain juga sama. Tapi surga yang kita maksudkan tidak ada di tempat yang lain selain dari masuk dari jalan Yesus Kristus. Amin. Kalau dikatakan kami masuk surga, katanya kita tidak tahu ke surga mana. Memang surga mereka beda dengan surga kita, tidak sama. Ada surga mereka di sana, lain menikmatinya. Sudah tahu kan? Kalau surga kita di surga hanya memuji Tuhan siang dan malam. Amin. Iya. Tidak perlu ke surga yang lain itu. Tapi hanya memuji Tuhan siang dan malam. Istilah kita siang malam. Kalau surga nggak ada malam, istilah malam. Tapi bahasa manusia dipakai siang dan malam. Siang dan malam kalau dia sudah datang kedua kalinya, maka dia tidak memuji dia siang dan malam. Maka orang yang tidak tahu memuji Tuhan di dunia ini tidak akan dapat tempat di surga, karena nggak pernah dilatihnya dirinya di surga ini dan tidak dibiasakannya itu menjadi begitu. Karena jangan kita bermimpi masuk surga kalau kita tidak setia beribadah. Amin. Amin. Jangan mimpi. Sedangkan di sini saja kita sudah malas-malas. Mau di surga mana tempat kita, nggak ada tempat di sana itu. Terus bilang itu, siapa kau? Kalau istilah sekarang dipakai HP-nya, apanya? Itu lihat lazimnya siang ini pendeta Selingorimo ini mulai dari awal, ini malas, ini karena kasih tempat sana. Terus diusir kita dari sana. Tempat di sini, sampai di Indonesia saja pun nggak sanggup untuk beribadah terus siang dan malam. Istilah kita, apalagi di sini nggak ada tempatnya, nggak ada lagi. Maka diingatkan kita, hanya akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita renungkan itu. Mari kita renungkan untuk mengakhiri firman ini. Saya baca dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kalau kita sungguh menjadi tahu memuji Tuhan, begini dia jawab Yesus kepada orang-orang Farisi atau Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Lihat, kasihilah Tuhan Allahmu. Ingat, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap dengan segala akal budi. Segala. Dan kalau engkau sudah tahu memuji Tuhan, maksudnya hubungannya ini engkau betul-betul mengasihi Dia. Karena kasih yang mendorong kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maka ditekankan di situ ayat berikutnya. Itulah perintah. Ingat, ini perintah, bukan anjuran, bukan nasihat. Beda kan itu. Bukan anjuran.
atau permintaan atau nasihat enggak, tapi perintah. Kalau perintah alternatifnya lakukan, kalau tidak jangan bermimpi. Itu kalau perintah. Perintah harus dikerjakan. Kalau tidak, tahulah akibatnya. Ingat, itu perintah. Yang setuju katakan haleluya. Ingat perintah ya. Kalau kita sebagai orang tua memberikan perintah kepada anak kita, kalau tidak lakukannya, boleh saja kita marah sama dia atau lain-lain sebagainya. Karena perintah, lakukannya anakku. Begitu Tuhan bagi kita. Ini mau diingatkan, mau diingatkan kita, sehingga pada minggu kita ingat ya katanya kepada kita. Ingat. Kalau kau menjalani betul kasihmu mulai melewati inilah peperanganmu dalam hidupmu dengan apa ini, kau bisa berjalan nanti dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam bulan Mei ini. Kalau terus diproses dan kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita renungkan dengan dalam dan menjadi komitmen dalam hidup kita pada hari ini. Terlebih pada hari ini kita sekaligus mengadakan perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari saya ajak kita semua jemaat bangkit berdiri yang